Adain kegiatan ibadah seperti biasanya. Terus ada orang juga kan, lu jangan so kuat imannya deh gitu. Sayyidina Umar aja yang sahabat Nabi gitu, yang imanannya udah nggak diragukan lagi, dia gitu, nggak memaksakan diri gitu. Oke. Nah, kemarin itu banyak orang membahas dari sisi itu. Nah, belum ada orang yang membahas dari sisi yang terdampak wabah nih, wilayah yang terdampak wabah. Karena menurut Pak Andi gini, justru ketika kita sedang terdampak wabah, justru sebenarnya kalau menurut Pak Andi, justru kondisi di mana kita harus lebih banyak mendekatkan diri lagi sama Allah. Ibadah, beristighosah bareng, ngumpulin kekuatan, istilahnya bareng-bareng nih ngetuk pintu langit nih gitu, dengan doa gitu, Makanya kemarin Bang Andri sempat, walaupun sebelum PSBB sih, ketika Covid, Bang Andri sengaja sholawatan, bahkan Bang Andri nyari sholawat yang ini, Bang Andri nemu, ini sholawat untuk sholawat sifat, sholawat untuk obat. Makanya ketika awal mau sholawatan, Bang Andri bil barokatihi bisolawati sifa gitu. Dan maksudnya semoga sholawat ini, kita mengambil keberkahan sholawat sifa ini untuk menghilangkan corona ini gitu, menghilangkan musibah ini gitu. Gitu. Kira-kira sholawatnya kayak gimana Mas Andri? Itu yang tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Oh gitu ya. Nah, makanya orang belum banyak ngebahas dari sisi wilayah yang terdampak nih. Apa yang dilakukan orang-orang yang terdampak wabah tahun itu, termasuk yang pemimpinnya di situ siapa sih yang akhirnya meninggal? Amar bin As apa ya? Nggak tahu Bang, nggak apa. Akhirnya ada Amar-Amarnya, dia pemimpin wilayah itu sampai dia meninggal dan syahid. Nah, menurut Bang Andri, sepertinya gitu, harusnya kita misalkan, contohnya misalkan Indonesia nih atau Cawang nih terdampak musibah, terus apa kita berdiam diri malah menjauh dari musola, menjauh dari masjid gitu? Seharusnya justru itu menghidupkan, salah itu ya, betul, menghidupkan giroh keagamaan kita gitu. Mempersiapkan kalau ternyata ketika kita meninggalnya dalam kondisi terserang wabah itu, kalau kita menjauh dari musola, menjauh dari masjid, apa itu tetap dibilang jihad atau syahid? Bukan ya. Enggak kan, diam di rumah bengong mikirin, aduh, stres. Itu perbedaannya Bang Andri, pemimpin dulu sama pemimpin sekarang. Kalau pemimpin dulu emang kan nyuruh kebaikan, kalau sekarang nyuruh kebaikannya malah untuk menjauhi gitu kan, untuk dampak kesehatannya. Kalau dulu mah ibadah gitu, kalau sekarang yaudah ibadahnya di rumah aja biar virusnya nggak semakin menyebar. Nah, makanya buat kita yang terdampak, sebenarnya kita bisa nih ngeberontak, ngeberontaknya bukan berarti kita makar atau kita membangkang gitu, tapi kan kita tetap menjalankannya dengan protokol kesehatan. Terus kita juga banyak alasan, misalkan yang sholat di musola jamaahnya yang udah diketahui kok riwayat kesehatannya gitu, dan juga udah disarankan ketika sakit ya nggak datang ke musola. Istilahnya kita masih dalam zona hijau nih. Gimana mau kok? Apa pernah dengar tadi? Benar. Pendapatnya bagus, benar. Karena semakin kita menjauh, semakin penyakit semakin dekat ntar corona. Ya kan, kalau nggak ibadah kita makin dekat corona. Ketika mungkin ketika kita beribadah atau ketika tidak beribadah, ternyata memang takdirnya kita
dikasih sakit nih, sakit sama Allah gitu ya. Nah, lebih milih mana ketika kondisi kita sakit dalam posisi beribadah atau posisi yang lagi Stres. Makanya kayak kayak tadinya sih pengen kembali ngedawamin sholawat, pokoknya suara-suara kebaikan yang keluar dari toa musola, toa masjid itu sebenarnya itu perlu gitu. Minimal nggak apa-apa orang-orang tetap di luar, karena kalau ketakutan pemerintah nanti kesannya manggil orang berkerumun gitu. Toh misalkan memang alhamdulillah semakin orang banyak yang datang ke musola gitu ya, alhamdulillah, tapi kan tetap diiniin protokol kesehatannya dijaga. Tapi misalkan jamaahnya tetap itu aja, tapi kan tetap suara kebaikan tetap ada dari musola. Bahkan tadinya Bang Ari malah berpikir Bang Ari mau awalin setiap sholawat tuh pengen ngawalin kepada jamaah muslim dan muslimat musola Al-Huda, mari bersama-sama yang di musola maupun yang di luar gitu, mari bersama-sama sholawat. Semoga dengan bersolawat mengambil keberkahan sholawat syifa ini, semoga musibah gitu, sebenarnya ketetapan Allah, takdir Allah, musibah ini takdir Allah, musibah ini diselesaikan oleh Allah, kitanya dijaga ketabahannya, kesabarannya gitu, sama Allah, sehingga musibah ini dapat kita lewati dengan keimanan gitu, sholawat. Ntar yang di rumah, yang dengar di rumah mungkin dia bisa berdawam ngikutin di rumah. Jadi misalkan dia takut gitu masalah. Jadi kita masa-masa begini kita harus gimana nih Mas Andre di rumah nih? Harusnya lebih memakmurkan musola sama masjid sih, gitu. Justru malah harus lebih banyak mendekatkan diri sama Allah. Asaran, yuk kita asaran. Yuk asarannya.